Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun semua berada. Dan juga saya doakan agar dipermudah segala urusan dan dimurahkan terus rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua berada. Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi melihat bagaimana perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika yang sedang dalam tahap menjelang World Superbike di 2021. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika masih dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah WSBK di akhir tahun ini. Adapun gelaran WSBK nantinya akan direncanakan pada 12 sampai 14 November 2021. Dan kita akan menunggu dan melihat terus bagaimana perkembangannya. Ya, segala faktor atau segala sektor disiapkan di sini. Ya, terutama kita sudah melihat sejauh ini kalau service road yang sudah teraspal sekitar 6.100 meter dari total 8.120 meter. Kemudian secara bersamaan juga PT Gajah Tunggal Tbk atau yang dikenal dengan IRC Tire juga melakukan pendistribusian tire scrap untuk tire barrier tahap kedua hingga Mei 2021 kemarin sudah mencapai 5.500 ban. Ya, juga ada pun sehingga total ban yang sudah onsite dalam 2 tahap pengiriman sampai saat ini adalah sekitar 15.500 ban. Selain itu juga kita melihat di depan ya, pekerjaan sudah dilakukan secara paralel di lokasi atau onsite. Dan di sini race control yang terus disiapkan tower atau bangunannya berupa pondasi yang sudah mulai diberikan timbunan untuk pondasi. Dan di titik lain juga seperti yang kita melihat sejauh ini ya, selama ini penghamparan gravel bed, kemudian proses fabrikasi untuk entry, start, dan finish beserta pondasinya, lalu pemasangan concrete barrier dan pemasangan pagar debris pen seperti yang selalu kita lihat di sepanjang service road di kiri dan kanan. Dan juga kemarin kita melihat ada pit wall geobrok yang sedang disiapkan. Selain itu ada juga pekerjaan dari landscaping, yaitu penanaman pohon dan rumput, pekerjaan drainase juga permukaan kawasan sirkuit serta pengerjaan pondasi bore pile bangunan race control tadi. Ya, kita akan lanjutkan pantauan kita menuju keseluruhan dari trek yang panjangnya 4,31 km dengan jumlah 17 tikungannya. Ya, di depan kita sudah terlihat alat finisher atau paver yang mulai dimobilisasi ke titik yang lain untuk persiapan pengaspalannya. Entah di mana nanti akan kita pantau di liputan kita atau di reportase saya siang ini. Dan terlihat barusan untuk area di mana penyimpanan genset dan pompa sebagai sistem drainase untuk tunnel 1 yang membentang di bawah trek lurus ini. Nah, jadi seperti ini pemandangan, yaitu penanaman pohon atau landscape yang sudah mulai dikerjakan, dan sejumlah geobrok untuk bangunan pit wall juga di sini sudah terletak, tinggal dirapikan pada posisinya, yang mana nanti akan diletakkan di antara rumput dengan track lane atau kita bilang di garis di mana verge dibuat. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang pertama di depan sana. Di sisi kanan dari trek lurus sebelum tikungan yang pertama masih pembuatan atau sedang dikerjakan untuk safety fence yang ada di sisi kanan service road di sini.
Ya, selain itu juga penggalian atau pembetonan untuk sistem drainase induk yang ada di bawah trek di titik sebelum tikungan yang pertama. Ya, dari atas kejauhan di sini bisa kita pantau kalau pengerjaan pembongkaran dan koreksinya untuk drainase sorotan yang ada di sisi kanan dari trek lane di tikungan yang pertama terus diselesaikan. Kemudian juga di sini sedang dilakukan evaluasi atau pengecekan dari drainase sorotan yang kemarin apakah kena atau ketindih sama aspal di saat pengaspalan runoff aspal yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama. Ya, kita coba pantau di area bukit di mana merupakan bukit Pink Hill, namun belum terlihat sekali corak warna pink yang lumayan besar karena masih terlihat pohon-pohon bougainville atau bunga kertasnya masih terlihat hijau. Kemudian progres di sini sedang melakukan perataan atau menyiapkan area. Kita belum tahu ini area untuk apa. Sekilas area yang barusan itu terlihat, ya ada yang mengatakan itu kan menjadi tribunnya Pak Presiden, sedangkan dari lokasinya memang kita lebih melihat kalau itu akan menjadi lokasi bangunan untuk komite, untuk referee, dan juga untuk timekeepernya dan sebagainya. Tapi di beberapa sirkuit untuk referee ataupun timekeeper itu biasanya berada sejajar dengan area start atau di mana start line. Tapi kita akan pantau terus apakah difungsikan sebagai apa. Dan terlihat di kejauhan sana yaitu untuk penanaman rumput atau area landscape yang ada di sisi kiri, persisnya di atas drainase induk yang membentang dari kiri ke kanan di bawah track land. Kemudian di sini perkembangan dari pengerjaan untuk sistem drainase di bawah sini juga sudah terlihat sisi kanan sudah rapi dan tinggal selesaikan sisi kiri. Kemudian juga beberapa safety fence yang dibangun di sisi pinggir dari service road sebelah kiri dan kanan. Ya, terpantau di titik sini tidak ada para pekerja ya, atau tidak ada pengerjaan. Dan di depan kita merupakan tikungan yang kelima, berbelok kanan menuju tikungan yang keenam. Pengerjaan yang terlihat di area service road sebelah kiri, concrete barrier atau geobrok dengan debris fence sudah berdiri rapi dan sudah terpasang sesuai pada lokasinya. Ya, teman-teman pasti tahu kenapa pemasangannya tidak lurus, kenapa harus ada celah. Jadi seperti yang pernah kita ulas di video sebelumnya, kalau ada celah itu adalah jalur masuk para marshal atau para pembantu atau evakuator bagi para pembalap yang terpental atau yang mengalami kecelakaan di saat balapan. Dan juga nanti di sisi kanannya atau kita bilang di sisi bagian dalam dari geobrok atau pagar pembatas, penahan benturan di sini akan dijadikan lokasi di mana akan difungsikan untuk tire barrier. Kita berada di atas tikungan yang ke-7 dan kita melihat di sini di sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 2 sedang menyelesaikan pengerjaan di mana area menyimpan genset maupun pompa sebagai sistem drainase di tunnel 2. Ya, terlihat sejumlah track di sini untuk ada gravel bed yang belum selesai dikerjakan, kemudian area runoff juga akan segera dilakukan base course. Dan di service road sebelah kanan ya sudah tidak ada pengerjaan lagi dari sisi tunnel 2 menuju ke tikungan ke-10. Ya, masih menyelesaikan penghampiran gravel bed di sisi kanan dari tikungan yang ke-9 dan juga di sisi kiri dari track line menuju tikungan ke-10. Kemudian di sini terlihat sekali hasil pengaspalan di area verge dan runoff yang dibentuk sampai menuju ke sisi kiri dari tikungan ke-10
bahkan menuju tikungan yang ke-11. Kemudian sejumlah alat berat untuk alat pengaspalan juga sudah terlihat standby di sebelah kiri dari tikungan ke-10 barusan. Dan jadi nanti pengaspalan akan dilanjutkan untuk surface road sebelah kiri, bukan di atas surface roadnya, tapi area verge yang ada di antara track plan dengan surface road sebelah luar. Ya, kita pantau tikungan ke-11. Sekarang di sini pengerjaan masih penyempurnaan untuk area runoff aspal dan juga area runoff gravel yang ada di sisi kiri dari track lane. Terlihat sekali pembetonan untuk bak kontrol yang ada di area gravel bed sudah hampir tuntas di sepanjang tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Kemudian di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 masih penyempurnaan atau penghamparan subbase di atas surface road sebelah kanan sudah mulai dilakukan, bersamaan juga dengan penambahan timbunan-timbunan gravel untuk area gravel bed yang ada di sisi kanan track. Dan juga area rumput yang ada di sisi kiri dari track lane juga semakin meluas atau semakin bertambah, dan penghamparan atau digelarnya geotextile sebagai gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 juga sudah siap dihamparkan. Sudah kita lewati tikungan yang ke-14, masih juga di sini pekerjaan penghamparan gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-16, dan tidak lama lagi surface road sebelah kiri akan dihamparkan subbase karena lapisan subgrade sudah terlihat sempurna. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi ya, untuk surface road yaitu panjang dari 8 ribuan sekarang sudah 6 ribuan, sehingga tersisa kurang dari 2 ribuan yang harus diaspal lagi. Dan penghamparan gravel bed juga di sisi kiri dari runoff aspal dan tikungan yang ke-16 menuju 17 juga akan segera diselesaikan begitu bak kontrol di sini sudah tuntas dikerjakan. Lalu nantinya area rumput atau taman yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-17 juga akan segera diselesaikan. Ya, tidak terasa satu lap putaran sudah kita pantau bersama mengenai progres sirkuit MotoGP Mandalika pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.